Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Bentar, gue mundurin dulu nih, biar enak posisinya. Besok ada pertandingan di jam 9 malam antara Manchester United melawan Leicester City dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris. Cuman mungkin ini menjadi pertandingan, bisa aja ya, pertandingan terakhir Ruud van Nistelrooy berada di pinggir lapangan sebagai interim manager. Kayaknya pertandingan besok ini malah lebih seperti itu nuansanya. Di konferensi pers pun sendiri banyak wartawan justru lebih menanyakan fokusnya ke Ruud van Nistelrooy, bukan ke strategi tim lawan yang seperti biasa-biasanya udah dipertanyakan dalam press conference sebelum pertandingan. Ya, jadi melankolis juga nih gue. Jadi sedih juga nih. Sampai sekarang belum ada keputusan juga apakah Ruud van Nistelrooy akan tetap berada di Manchester United. Mungkin dengan keadaan bahwa Ruben Amorim membawa hampir sebanyak 5 stafnya, sulit ya untuk Ruud van Nistelrooy mau taruh di posisi apa dan sebagai apa gitu. Walaupun ya ada beberapa rumor, berita-berita yang belum gua pastikan kebenarannya mengatakan bahwa katanya pemain-pemain maunya Van Nistelrooy stay karena hubungan dan komunikasi dia dan cara berkomunikasi dia yang bagus dan karisma dia serta dia bisa menyatukan pemain. Ya sebagai contoh kemarin ya game pertama babak pertama melawan PAOK Thessaloniki di Liga Eropa, babak pertamanya ngantuk gitu, sepertinya ketika babak kedua Ruud van Nistelrooy memberikan suatu motivasi sehingga semangat gitu. Nah, ya kita sih tunggu aja gitu loh. Ini kan juga sebetulnya keputusan Jason Wilcox sama Dan Ashworth kan. Ini perlu nggak Ruud van Nistelrooy? Bisa jadi nanti kan semua staffnya pasti akan diganti. Ya pelatih kiper ya gue rasa satu ada yang keluar, mungkin entah Rottweiler, mungkin Rene Hake, gue rasa Andreas Johnson sih sebagai coach set pieces ya. Gue rasa dia bisa dipergunakan, toh gaji nggak turun kali kan, kontrak masih berjalan ya. Sedangkan Ruud van Nistelrooy dalam posisi seperti apa gitu. Ya gue sih bisa memaklumin ya. Gue pertama kan awal bilang bahwa Ruud van Nistelrooy ini bisa menjadi penghubung gitu ya, karena filosofi Manchester United ini kan harus terus dipegang. Cuman kalau atau melihat fenomena yang bergulir gitu, yang sampai gue bahas mengenai satu episode bahwa ya sepertinya ini emang Ineos ini pengen coba menghilangkan filosofi Manchester United yang dianggap sudah tidak relevan dengan era sepak bola modern ini. Ya Jason Wilcox sama Dan Ashworth sih, kalau mau dialogi sistematis menurut cara berpikir dia dan Ruben Amorim, ya mungkin Ruud van Nistelrooy selesai gitu loh. Karena biarlah si Ruben Amorim bekerja dengan caranya gitu loh. Kita lihat aja gitu. Kita lihat aja caranya ya. Kalau fail, kalau gagal kan gue udah bilang. Jangan lo hanya bilang pecat Ruben Amorim, pecat juga Dan Ashworth, pecat juga Jason Wilcox. Ini kan gaya sepak bola modern yang mau lo bawa nih sekarang ke Manchester United. Oh gitu ya. Secara logis ya gue kalau sebagai Amorim juga akan berpikir Nistelrooy ini perlu nggak sih sebenarnya. Kalau permasalahan berkomunikasi dengan pemain, ya kenapa nggak langsung ke gue aja? Gue terbuka kok gitu. Kan dia juga di Sporting Lisbon dia banyak kok menyerap atau bisa berkomunikasi dengan para pemain-pemain muda gitu ya. Apalagi kaptennya Manchester United ya Bruno Fernandes gitu kan, orang Portugal. Nah bisa nggak nih si Bruno Fernandes sebagai jembatan gitu. Jadi ya kita terima gitu loh, kita terima. Mungkin
United identitasnya, DNA Unitednya mungkin akan lebih dikikis dan kita lebih ke konsep sepak bola modern, ya udah kita terima aja. Jadi ya kita saksikanlah besok mungkin menjadi perpisahan kedua kalinya dengan Ruud van Nistelrooy gitu ya. Di interview atau di press conference kemarin sih dia lebih banyak ditanyakan gitu ya mengenai lu seneng gak di Manchester United? Apa masa depan lu di Manchester United gimana? Ya dia bilang dia kan belum tahu ya. Dia bilang dia cinta dengan klub ini, dia pengen berdedikasi dengan klub ini. Waktu pertama kali dia diminta sebagai asisten manajer, dan semakin gue kesini gue makin cinta gitu dia bilang. Terus dia juga mengatakan bahwa aja wartawan sih nanya, ada kemungkinan nggak lu jadi permanen Manchester United satu hari gitu? Ya, dia bilang yang gue sih bekerja dengan apa yang diberikan kewenangan ke gue aja gitu loh ya. Sekarang ini gue sebagai ad interim, semakin gue sebagai asisten manajer atau asisten coach dia bilang. Terus dia bilang ada pesan-pesan gak buat si Ruben Amorim gitu ya. Dia bilang pertanyaannya bagus, tapi dia nanti akan coba mikirkan gitu ya. Dia belum ngomong sih, cuman tanya akan gue coba pikirkan apa yang gue akan berikan saran kepada Ruben Amorim. Apa kalau mau enjoy selama di Manchester? Dia bilang dia enjoy, tidak stres. Ya stres pasti ada ya, namanya kerjaan kan. Cuman dia ngelihat bahwa support yang diberikan dari fans, dari pemain juga ya, membuat ini jadi energi buat dia. Terus apa yang lo pelajarin Ruud sebagai coach, asisten coach selama di Manchester United ini? Ya dia bilang ya banyak, cuman sih gue sih fokus selalu dengan memberikan yang terbaik, mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain katanya ya, dan kita harus bersatu selalu untuk mengerjakannya. Terus ditanya lagi dia, lu itu meninggalkan PSV kenapa ya? Dia bilang dia waktu itu kan ada sesuatu yang nggak sesuai gitu ya. Cuman dia datang ke sini dengan incas sebagai 4 pertandingan. Dia bilang bahwa gue mau sebagai interim manager ya, gue fokuslah di di pekerjaan ini. Terus ditanya mengenai ya cedera Kobbie Mainoo sama Luke Shaw sama Amad Diallo masih di-assess untuk cederanya yang kemarin ya waktu lawan PAOK. Terus ditanyakan juga, wah lu kayaknya akan bisa memecahkan rekor nih, nggak terkalahkan ya. Dia bilang sih, gue lakukan ini untuk klub. Jadi jawaban-jawaban dia benar-benar menunjukkan bahwa dedikasi dia terhadap Manchester United itu sangat luar biasa ya. Ya sangat sayangkan sih sebenarnya. Padahal anggota tim juga bagus ya. Gue juga di sini sebenarnya gue juga udah mulai agak ya quote unquote ya kesel juga sama, bukan kesel sih, mulai agak skeptis dikit gitu terhadap Ineos gitu. Lo kemarin tau gitu kenapa nggak si Ten Hag dipecat kemarin aja gitu ya? Udah dibikin bentuk tim bagus-bagus, ada Van Nistelrooy, ada Andreas Johnson, ada orang-orang hebat, lo dibubarin gitu baru 2 bulan, baru 3 bulan gitu kan. Nah ini kan yang gue bilang, sekarang ini menjadi tanggung jawabnya Ineos full nih. Jadi tanggung jawabnya direktur dan technical director dan sport director. Jadi jangan lagi lo coba ngomong pecat pelatih, pecat sport director, pecat technical director. Sepakat dulu kita. Sepakat dulu, karena kemarin juga sebenarnya suara-suara Ten Hag out itu nggak sebanyak yang bener-bener kayak dulu lah, zaman Ole, zaman Mourinho gitu. Nggak ada, berkurang banget, bahkan nggak jadi trending topic gitu loh. Ini yang gue bilang ya, satu orang yang ngaku fans orang lain yang ngerecokin ya kan, sama ahli-ahli pundit, host-host yang kayaknya pinter banget gitu kan ya itu. Nah disinilah gue bilang sama United Identity ya, kita harus berpikir logis sistematis mulai saat ini, semakin logis dan sistematis. Untuk pertandingan besok ya melawan Leicester City,
Gua harap sih tampilkan aja tim terbaik. Kiper Andre Onana, ya kayaknya back kiri, back kanan nggak bisa diganggu gugat ya. Back kanan mungkin Dalot, back kiri Mazraoui, tengahnya De Ligt dengan 100% fit ya, karena kemarin nggak dipasang, plus dengan Lisandro Martinez. Tengahnya nggak ada pilihan lagi, ya Ugarte dan Casemiro, di mana si Ugarte ini sebagai tukang bersih-bersihnya gitu ya. Kalau ya dia udah 2 kali kartu kuning nih dalam 2 pertandingan, ya mungkin dia akan kena kartu kuning lagi. Cuman itu emang kerjaan dia tukang bersih-bersih gitu. Bagian yang hajar-hajarin dengan terpaksa kalau emang udah membahayakan, ya itu tugasnya. Dulu kan tugasnya Casemiro, cuman kan usia ya nggak bisa bohong gitu ya. Terus attacking midfieldernya Bruno Fernandes. Gua mau berharap agar Rashford dikembalikan lagi ke sayap kiri ya, dengan Anthony coba kita taruh di sayap kanan. Kalau Amat nggak cedera ya. Kalau Amat ternyata pulih, nggak kenapa-kenapa, ya gue pengen banget sih Amat aja. Tapi kalau misalnya Amat memang butuh di assessment dan harus istirahat, ya udah jangan dipaksain juga gitu loh. Ya taruh aja Anthony lah sebagai masa-masa terakhir loh gitu, sebelum mungkin jatuh tuh dibuang oleh Amorim gitu kan. Untuk strikernya gue tetap percayakan pada Højlund, jangan dirotasi dulu, biarin dia dapat kesempatan lagi terus sama 3-4 pertandingan ini sebagai starter. Karena kalau lo sebagai striker gitu ya, lo di rotasi, di gonta-ganti, lo juga feel lo dalam mencetak gol juga hilang gitu loh. Ini kan dia harus terus mendapat, striker itu kan harus terus mendapatkan chance, peluang, akhirnya gol. Makin lama terbiasa tuh, kerannya kebuka tuh ya. Jadi gue berharap strikernya tetap dipakai Højlund. Untuk skor sih gue ya menang. Gue berharap menang ya, supaya namanya Van Nistelrooy gitu ya tetap harum. Seperti yang gue bilang, gue sih tetap berharap dia bisa menjadi manajer Manchester United. Tapi kalau mungkin dalam situasi seperti ini, gue pribadi juga nggak mau Nistelrooy itu terulang kasusnya seperti Ole. Banyak orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, terus akhirnya menghina-hina. Wah, ini lebih radikal nih fansnya Ole nih. Fansnya Ruud nih dibandingin Ole, oke? Jadi itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.